Rizky, peserta Latsar Angkatan 48, kelas Kabupaten Tanah Tidung. Di sini saya akan membahas learning journal dalam agenda 3 mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Yang pertama adalah manajemen ASN. Yang kita akan bahas adalah kode etik dan merit system. Jujur, berintegritas, rapi, disiplin, bertanggung jawab, berani, akuntabel, netral adalah hal-hal yang boleh dilakukan. Sedangkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, terlambat, dan mengikuti partai politik adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pegawai ASN. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan, yang mana ASN harus sesuai kualifikasi, kompetensi, dan berkinerja secara adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kode etik bertujuan sebagai acuan dalam sikap, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Organisasi dengan merit system organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Sedangkan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya, pelayanan publik terdapat unsur prinsip dan etiket pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik yaitu penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, serta kepuasan pelayanan atau pelanggan. Prinsip pelayanan publik ada partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan melakukan hal tersebut, maka pelayanan prima dapat terwujud dengan etiket pelayanan publik menyampaikan salam dan tegur sapa, bersalaman, berjabat tangan, dan bertamu dan menerima tamu. Hal-hal ini dapat kita kuasai jika kita memiliki public speaking yang ramah tamah dan kerendahan hati. Ada juga etiket pelayanan dalam bertelepon dan menangani keluhan pelanggan. Dalam menangani keluhan pelanggan, kita harus penuh dengan kesabaran dan keprofesionalitasan. Selanjutnya, yang terakhir ada materi World of Government, ada konsep, penerapan, dan implementasi. World of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya kolaboratif untuk tujuan pembangunan dan pelayanan publik sebagai pendekatan integrasi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa harus WOG? Karena adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, pembangunan, dan pelayanan, agar meratanya kapasitas di setiap sektor, kemudian agar Indonesia yang beragam tidak terpecah belah. Penerapan WOG ada pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Tantangan yang terdapat dalam WOG adanya kapasitas SDM di setiap sektor atau institusi tidak sama, nilai dan budaya organisasi yang berbeda, kepemimpinan yang belum dapat mengakomodasi perbedaan. Implementasi WOG terdapat hakikat dasar pelayanan publik
dalam Undang-Undang 1945, yaitu tujuan dari bangsa Indonesia. Kemudian dalam lingkup penyelenggara negara terdapat sistem penyelenggaraan negara Indonesia dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, eksekutif tawar merupakan bagian integral dan paling dominan dalam sistem penyelenggaraan negara dan dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih.